Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pengajian kitab At-Taqriratus Sajidah karangan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Kali ini kita akan membahas tentang pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli utawi iku kang wajibaken mandi. Sesuatu hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli sittatun wa iya qisman. Sebelum kita bahas lebih lanjut bahwa pengertian mandi sudah kita jelaskan, sudah kita kaji bersama di video-video saya sebelumnya. Tentang pengertian mandi, hukum-hukum mandi itu sudah dijelaskan pada video-video saya sebelumnya. Para subscriber, para pembaca, dan para penikmat video saya bisa melihat di video sebelumnya. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6 secara keseluruhan. Ulama fikih sebagian besar mengatakan bahwa yang mewajibkan mandi hanya berjumlah 6 saja. Dan dari yang 6 ini wahya qismani terbagi menjadi 2. Ma yahtassu bin nisa'i talathatun, sesuatu yang khusus bin nisa'i kepada perempuan talathatun ada 3. Ma barang yahtassu kang khusus opo ma bin nisa'i ning piro-piro wong wadon talathatun iku 3. Al haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan lahiran. Ada 3 hal dari 6 ini yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan atau yang hanya bisa terjadi pada perempuan. Yang pertama adalah haid, yaitu darah yang keluar seperti kita ketahui setiap 1 bulan sekali secara umum. An-nifas, darah yang keluar biasanya setelah melahirkan. Dan al-wiladah, yaitu proses kelahirannya. Jadi nifas dan wiladah itu berbeda. Kalau nifas itu keluar darahnya, kalau al-wiladah itu keluar bayinya. Kenapa dibedakan? Karena bisa jadi orang itu tidak nifas, hanya wiladah doang. Jadi setelah lahir anaknya, dia tidak disertai dengan adanya darah nifas. Ya, jadi sekalipun tidak ada darah nifas, orang yang melahirkan itu masuk ke dalam kategori hukum wajib mandi. Berikutnya, ma yashtariku fihi rijalu wan nisa'u talathatun. Barang kang berbarengan fihi ing dalam barang ar-rijalu sapa pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon talathatun iku 3. Al-jima'u jima' wa khurujul mani lan metu mani wal mauti lan mati. Sedangkan 3 lagi berbarengan, yashtariku berbarengan pada hal yang 3 tersebut antara laki-laki dan perempuan. Artinya dalam 3 yang sisanya selain haid, nifas, dan wiladah itu bisa berpotensi terjadi pada laki-laki ar-rijal maupun an-nisa pada perempuan. Apa saja yang 3 tersebut? Yang pertama adalah al-jima'u, jima', yaitu berhubungan suami istri, berhubungan biologis. Wa khurujul mani, kemudian keluarnya sperma. Baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah keluar sperma maka dia wajib mandi, berbeda dengan haid, nifas, dan wiladah yang hanya ada pada perempuan. Kemudian wal mauti, mati juga itu masuk dalam kategori yang mewajibkan mandi. Lantas dari beberapa keterangan tersebut kita bisa jelaskan satu persatu lebih detail pada kalimat-kalimat berikut ini. Syarhu mujibatil ghusli, utawi iki iku penjelasan kang mewajibaken adus. Syarhu, penjelasan, syarah dari sesuatu yang mewajibkan mandi.
Al-ula atau al-awwalu ilajul hasyafati fil farji. Ilaju memendemkan, memasukkan, mengableskan al-hasyafati, hasyafah, fil farji, di dalam farji. Apa itu hasyafah dan apa itu ilaj? Maka kita akan lihat pengertiannya di bawah ini. Ilaju ay idkholu. Lafad ilaj itu adalah idkhol, memasukkan. Nah, untuk hasyafah itu diartikan atau digunakan kata ilaj karena masuknya dalam kategori yang berbeda dengan idkhol. Idkhol secara umum, kalau ilaj itu secara khusus. Makanya ini digunakan kata ilaj dalam penggunaan hasyafah yang masuk ke dalam farji. Lantas, apa pengertian dari hasyafah? Hasyafah adalah al-hasyafatu utawi hasyafah. Hasyafah itu rasul zakari, iku endase zakar. Hasyafah itu adalah kepala zakar, kepala kemaluan. Waktu sama al-kamrotu, dan terkadang hasyafah itu dikatakan al-kamroh. Hasyafah adalah rasul zakar atau kamroh, yaitu ujung bagian kemaluan laki-laki yang biasanya terbuka akibat adanya kegiatan khitan. Nah, ujung kemaluan laki-laki tersebut tempat keluarnya air seni, atau bahasa halusnya adalah helm kemaluan laki-laki, itulah yang kemudian dinamakan hasyafah atau dikatakan al-kamroh. Oleh karenanya, dalam yang mewajibkan mandi, idkholul hasyafah atau ilajul hasyafah, itu dibatasi mulai wajib mandinya kalau kita sudah memasukkan rasul zakar atau memasukkan ujung kemaluan kita, yang kepala kemaluan kita itu, ke dalam farji. Itu baru dinamakan ilajul hasyafah atau sudah terkena hukum wajib mandi. Kalau baru sekedar nempel doang, oleh ulama fikih tidak mendapat kewajiban untuk mandi. Jadi yang batas kewajiban mandi adalah ketika kepala zakar itu sudah mulai masuk ke dalam farji. Jadi kalau nempel belum ya. Ini penjelasan dari ulama fikih. Wadhabitul farji, kemudian pengertian dari farji. Apa farji itu? Sebenarnya seperti apa farji yang masuk dalam kategori pembahasan fikih, terutama dalam hal mandi dan dalam hal wudu, itu sebenarnya seperti apa? Maka kita akan menemukan pengertian dari farji dari kalimat berikut. Farji itu kullu ma yusamma farjan, iku saben-saben barang kang den arani iya saben-saben atau kang den arani iya ma farjan ing aran farji. Segala sesuatu yang dinamakan farji yaitu namanya farji. Lubang, sawaun akana kubulan amduburon, baik atau sawaun pada uga akana apakah ana iya farji iku kubulan kubul, anus, kubulan itu depan, jalan depan, vagina, amduburon ataupun dubur ya. Anus, jadi kubul itu vagina atau anus. Min adamiyin, dari keturunan Bani Adam, keturunan Adam manusia, au ghairihi, atau selain manusia. Artinya anus hewan juga dinamakan farji ya. Anus ikan juga dinamakan farji. Hayyin au mayyitin, baik hidup ataupun dalam keadaan mati, baik hidup ataupun dalam keadaan mati. Jadi kalau kita memasukkan farji kita, memasukkan zakar kita, rasul zakar ini, ujung kemaluannya,
copot helm gitu, kepada kubul, kepada vagina, baik vagina hayyin au mayitin, vagina orang hidup ataupun vagina orang mati, maka kita akan tetap mendapatkan hukum untuk wajib melaksanakan mandi janabah atau mandi junub. Baik itu kubulnya orang hidup hayyin au kubulan min mayitin, atau dari kubulnya orang mati. Lantas, begitupun dubur. Baik itu duburnya orang hidup ataupun duburnya orang mati. Baik sesama jenis, baik berlainan jenis ke perempuan ataupun ke sesama jenis. Laki-laki misalnya punya kelainan seksual, kemudian bersetubuh dengan laki-laki, tapi melalui dubur, maka itu tetap wajib melakukan mandi. Siapa yang wajib melakukan mandi tersebut? Kedua-duanya. Baik itu yang menjadi laki-laki dalam pasangan tersebut maupun yang menjadi perempuan padahal dia laki-laki dalam pasangan tersebut. Jadi keduanya tetap wajib mandi karena ada kata-kata duburon min adamiyin di sini. Baik itu dubur laki-laki maupun dubur perempuan. Keduanya wajib mandi walaupun melakukan hubungan seksualnya tidak melalui jalur kubul, tidak melalui jalur vagina, tapi melalui jalur anus. Begitupun kepada binatang. Ada orang bersetubuh tapi melalui jalur anus, hewan, kambing, kerbau, dan teman-temannya misalnya, maka kita tetap diwajibkan mandi, tetap diwajibkan untuk al-ghuslul wajib atau al-ghuslul janabah, mandi junub. Kama qala sahibu Soffatiz Zubad, seperti yang telah diuraikan oleh pengarang kitab Soffatiz Zubad. Mujibul maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau maitan bila i'adah wal haidu wan nifasu wal wiladah. Yang mewajibkan mandi mujibuhu al maniyu, sperma, hina yakhruju, ketika keluar, wal mautu lan mati, wal kamratu haitsu tulaju, dan seperti halnya kamroh itu hasyafa, haitsu tulaju, sampai sekira-kira dia dimasukkan. Farjan, kepada farji, walau maitan, walaupun kepada orang mati, bila i'adatin, tanpa adanya mengulangi mandinya orang mati, wal haidu wan nifas wal wiladah, dan haid dan nifas dan lahiran. Jadi ketika kita lihat bahasa bila i'adah pada kalimat ini, itu menandakan bahwa orang matinya ketika ada manusia yang hidup menyetubuhi orang mati karena punya kelainan seksual, maka orang matinya tidak wajib tidak wajib diulangi lagi mandinya, kuburannya tidak usah dikeduk lagi, tidak usah digali lagi untuk mengulangi mandinya, karena yang wajib mandi hanya yang hidup, yang mati tidak wajib diulangi mandinya. Seperti itu. Maka kita akan lihat lagi syarah berikutnya mengenai keluar mani. Tadi yang pertama adalah keterangan tentang ilajul hasyafah. Maka yang kedua kita akan lihat keterangan tentang khurujul mani. Khurujul mani yang kedua atau tauwi iku metuai mani, atau atsani khurujul mani. Utawi kang kapindo, kang kaping loro iku khurujul mani, metu mani. Fal maniyu, maka utawi mani iku layu jabu al ghusla, iku orang wajibaken opo mani al ghusla ing adus, illa ida baroza, angin netkalane metu opo mani, ai ida baroza ai kharaja, maksudnya sperma itu tidak mewajibkan mandi sebenarnya, kecuali ketika sperma itu sudah keluar dari jalurnya, dari kemaluan kita, baru itu sudah masuk ke dalam kategori mewajibkan mandi.
keluar nggak wajib. Kayak dijelaskan di sini. Falau baqiyal maniyu fi qasobati dzakari. Kalau maka lamun masih tetap opo almaniyu sperma fi qasobati dzakari di dalam batang zakar, di dalam penis, fala yajibu al-ghuslu, maka ora wajib opo al-ghuslu adus. Nah, kalau kemudian keluar spermanya itu atau spermanya itu masih berada dalam penis, maka kita tetap tidak diwajibkan mandi. Karena yang mewajibkan mandi itu idza baroza, ketika spermanya itu sudah keluar. Ya, ketika spermanya itu sudah keluar. Maka kalau spermanya sudah keluar, baru sperma itu sudah bisa dikatakan mewajibkan mandi. Nah, jadi itulah yang kemudian menjadikan kita lebih tahu bahwa kalau spermanya itu tertahan di dalam di dalam penis saja, tidak sampai keluar, maka itu tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi itu kalau spermanya sudah keluar dari kemaluan. Teman-teman, sahabat channel Ibnu Mubarak 89, jadi sekarang sudah bisa mengerti bahwa kalaupun kita dalam keadaan bahasa kerennya horny atau puncak-puncak nafsu syahwat, kemudian ada sperma yang tidak sempat keluar tapi tertahan di pertengahan penis kita, itu tidak mewajibkan mandi. Ya, tidak mewajibkan mandi, karena yang mewajibkan mandi illa idza baroza, itu kecuali ketika sudah keluar, sudah muncratlah kalau dalam orang-orang pernikahan membahasakan. Terus kita lihat lagi, dobitul maniyil ladzi yujibul husla, utawi iki iku pengertian sperma alladzi yujibu kang ngwajibaken iya sperma al husla ing adus, itnani ai dzalika isnani, yang mewajibkan mandi sperma yang seperti apa, mani yang kategori seperti apa yang kemudian mewajibkan mandi. Maka di sini kita akan temukan dua kategori sperma yang mewajibkan mandi. Yang pertama, ayyakuna maniya syakhsi nafsihi. Sperma itu ayyakuna nyataana iya sperma iku maniya syakhsi, spermane wong suwiji nafsihi deweke syakhs, spermanya harus sperma miliknya. Fala yajibul ghuslu, maka ora wajib opo adus idza kharaja minhu maniyu ghairihi, nalikane metu minhu saking syakhs opo maniyu ghairihi, sperma liyane syakhs, maka tidak wajib mandi jika yang keluar itu adalah sperma dari bukan miliknya. Sperma seperti apa yang bukan miliknya? Seperti halnya perempuan yang berhubungan suami istri, kemudian berhubungan dengan suaminya, dan suaminya itu mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya, dan kemudian ketika perempuan itu duduk setelah berhubungan intim, kemudian spermanya itu keluar dari farjinya, nah itu dia tidak wajib mandi dalam kaitannya dia keluar sperma itu, tapi dia tetap mandi wajib dalam kaitannya dia berhubungan suami istri. Atau ada perempuan yang dimasukkan sperma di dalam vaginanya melalui ilmu kedokteran, disuntik ataupun lainnya, maka itu tidak mewajibkan dia mandi, walakin yang wudu al-wudu'a, tetapi itu membatalkan wudu.
Untuk nomor yang pertama ini akan coba saya analogikan bahwa ketika ada perempuan tersebut hendak menggunakan teknologi dalam mencapai tujuan untuk bisa memiliki keturunan, yaitu dengan cara spermanya dimasukkan melalui vagina tanpa melalui proses hubungan seksual. Maka ketika farji perempuan itu, ketika kemaluan perempuan itu dimasukkan cairan sperma orang lain, bukan sperma perempuan tersebut, maka perempuan tersebut tidak wajib mandi karena tidak adanya hubungan seksual. Lantas, dia hanya terkena hukum wajib wudhu saja. Misalnya, sebut saja Desi hendak punya anak, kemudian dimasukkan sperma ke dalam vaginanya, lantas dari vaginanya itu spermanya keluar lagi, maka dia tidak wajib mandi, dia hanya wajib melakukan wudhu. Seperti itu ya, kurang lebihnya keterangan terkait nomor 1. Maka kita lanjutkan di nomor kedua, ayyakunal khariju minhu awwala marratin. Yang keluar itu ayyakunal khariju, nyentah anak opo kang metu minhu saking syakhs, maksudnya yang keluar itu adalah sperma, iku awwala marratin, awal ambalan, pertama kali, sperma pertama kali. Fala yajibul ghuslu idza adkhalahu thumma kharaja minhu marratan tsaniyatan. Maka tidak wajib mandi tatkalane ngajingaken iaman ku ing sperma, thumma kharaja kemudian metu apa sperma minhu saking man marratan tsaniyatan ing dalem ambalan kang kapindo, walakin yang kudu wudu'a, lan tetapine yang kudu batalaken apa adkhalahu al wudu'a ing wudu. Contoh, ada orang yang keluar sperma, tapi kemudian spermanya itu keluar tidak dengan tuntas, masih tertahan di tengah-tengah penis. Di tengah-tengah mandi, sperma itu keluar lagi dengan anggapan sperma itu adalah sisa dari sperma yang tadi keluar. Maka jika dia masih dalam keadaan mandi, maka mandinya tidak perlu diulang dari awal. Ataupun dia sudah selesai mandi, maka mandinya tidak perlu diulang dari awal. Kecuali seperti ini kasusnya, dia sudah selesai mandi janabah sudah selesai karena keluar sperma. Kemudian ketika sudah berpakaian, tiba-tiba ada sperma keluar menyusul, sperma sisa yang tidak keluar sepenuhnya, yang tidak keluar seluruhnya ketika awal tadi masih tersisa karena karena ketika keluar itu si kemaluannya itu tidak diurut, tidak ditekan, tidak diurut supaya keluar semua. Walhasil keluarlah sperma susulan, yang dalam hal ini padahal sperma itu adalah sperma awal, hanya tertahan karena tidak diurut, itu tidak didorong secara paksa, jadi tertahan sisa sperma. Maka dia tidak terkena wajib mandi, karena yang wajib mandi udah tadi yang pertama. Nah, akan tetapi wudunya batal. Di situ dia hanya wajib mengulang wudunya jika dia sudah berwudu. Barangkali seperti itu. Karena mungkin untuk kasus yang kedua ini sangat sering terjadi di kalangan laki-laki, yaitu ketika ada sperma yang keluar tapi tidak full keluar semua, masih ada tertahan. Kalau pipis itu bisa jadi kedorong semua, tapi kalau kita nggak pipis setelah keluar sperma itu biasanya ada yang tertahan. Nah, ketika ada yang tertahan seperti itulah, sperma susulan yang keluar itu tidak mewajibkan mandi lagi, tidak harus diulang lagi mandinya. Itu kita hanya wajib untuk berwudu kembali. Para pendengar, barangkali seperti itu untuk pengajian kita pada kali ini.
kita nanti akan lanjutkan pada video-video berikutnya, yaitu al-farqu bainal mani wal madhi wal wadi, perbedaan antara mani, madhi, dan wadi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk share, dan jangan lupa terus ikuti video-video dari channel Ibnul Mubarak bin 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ibadah kita semakin baik. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.